Wanita gemuk ini memanggang suami dan selingkuhannya, dan langsung memakannya. Walaupun telah dikepung polisi, dia sama sekali tidak panik. Insiden itu mengejutkan seluruh negeri. Ma Nyeo dijatuhi hukuman seumur hidup, menjadi penguasa penjara. Dia tidur karena gigitan nyamuk. Seketika ini membuatnya marah. Wanita kejam itu mendominasi di penjara, tapi hari-hari baiknya akan segera berakhir. Ada wanita bernama Gemja yang lebih kejam darinya. Siswa sekolah menengah ini jelas tidak membunuh, tetapi dia harus mengakuinya, membunuh seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Tapi saat detektif bertanya padanya, apa warna kelereng yang digantungkan di leher anak laki-laki itu? Gemja ragu dan menjawab hijau. Tapi seorang detektif berpengalaman tahu dia bukanlah pembunuhnya, karena tidak dapat menemukan pelakunya, dan tekanan masyarakat. Polisi pun menetapkan dia bersalah. Detektif mengeluarkan bola pimpong, memberikan warna bola ini kepada Gemja. Gemja segera ditangkap karena pembunuhan. Tapi ketika dia dibawa ke TKP, dia dalam masalah lagi. 2 bantal di tempat tidur. Dia tidak tahu warna yang mana. Dia melihat ke arah detektif. Detektif menunjukkan jam tangannya, warna tali jam tangannya. Gemja pun langsung mengerti, mengambil bantal coklat, lalu mendalami aktingnya. Tidak hanya itu, dalam perjalanan kembali ke penjara, Gemja melihat ke atas. Seorang pria memberinya isyarat mengancam. Hanya dia yang tahu, pria bernama Baik ini adalah pembunuhnya. Dia menjadi kambing hitam, menanggung hukuman selama 13 tahun penjara. Ketika tiba di penjara, dia menangis sepanjang hari. Tetapi tiba-tiba suatu hari, Gemja berubah. Dengan baik mulai membantu setiap narapidana, melakukan semua pekerjaan kotor. Dia bahkan berprestasi di dalam penjara, dikenal oleh semua orang sebagai wanita mulia. Tetapi tidak ada yang tahu, itu semua hanya penyamarannya saja. Sampai ketika dia keluar, seorang pendeta memberikannya sebuah tahu, simbol memulai di masa depan. Tapi dia menjatuhkannya ke tanah. Semua orang terkejut. 너나 잘하세요. Dia telah menahan selama 13 tahun, akhirnya bisa memulai rencananya. Gemja datang ke bengkel. Suyong adalah teman satu sel Gemja. Di penjara dia didiagnosis menderita gagal ginjal, dan akan segera mati. Tetapi Gemja menyelamatkannya, mendonorkan 1 ginjal untuknya, sehingga dia dapat hidup. Jadi apapun permintaan Gemja, pasangan itu akan melakukannya. Gemja memegang Alkitab, kemudian merobek halaman demi halaman, mengumpulkan desain pistol. Gemja ingin pasangan itu membantunya membuat pistol. Tapi buku ini, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Ternyata ketika masih di penjara, dia membantu nenek menuangkan air setiap hari, dan selalu menjaganya. Nenek ini adalah mata-mata Korea Utara, untuk membalas kebaikannya, memberikan buku ini padanya. Seminggu kemudian, pistol telah selesai dibuat. Mereka memperingatkannya, senjata ini sangat pendek, tapi semakin pendek semakin kuat. Sekarang semuanya sudah siap. Dia ingin membunuh Baik. Ketika masuk penjara, dia masih berumur 19 tahun, dan telah mengandung. Dia terpaksa meminta bantuan gurunya, tetapi tidak disangka, guru Baik seorang psikopat. Karena tidak subur, dia jadi membenci anak-anak, menculik dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Dia juga mengancam Gemja akan membunuh putrinya, sehingga Gemja mengakuinya. Itu sebabnya dia menyerahkan diri. Gemja telah menemukan istri guru Baik, Yiyong. Ternyata Yiyong juga seorang narapidana. Dulu dia diganggu oleh penguasa penjara. Gemja melihat itu, dan memutuskan menyingkirkan wanita itu. Selama dia 3 tahun, dia menambahkan pemutih ke makanan wanita itu, memberinya makan setiap hari. Akibatnya, kondisi wanita itu memburuk, dan dia pun mati. Wanita itu bahkan sangat berterima kasih padanya, tetapi Gemja membunuhnya. Yiyong dibebaskan dari penjara 2 tahun lalu mencoba mendekati Baik, bahkan menikah dengannya, sehingga Gemja lebih mudah mendekatinya. Walaupun rencana balas dendamnya sempurna, tapi bagaimanapun juga, tepat di seberang jalan, seseorang merekam semuanya. Dia adalah pendeta yang menyambutnya. Dia mencetak fotonya, dan memberikannya kepada guru Baik. Ternyata Baik menaruh mata-mata. Mengetahui hal ini, Baik sangat marah. Dia segera menghubungi 2 pembunuh, membunuh Gemja dan putrinya. Pembunuh memata-matai Gemja,
Begitu mereka melihatnya, mereka akan menangkapnya. Tetapi Gemja tidak terkalahkan. Dia berpura-pura pingsan, dan tanpa pembunuh ini sadari, dia mengambil pistol. Sedangkan guru baik, dia secara tiba-tiba jatuh di meja makan. Ternyata Yiyong menaruh obat di makanannya. Ketika dia sadar, sebuah pistol diarahkan ke matanya. Tiba-tiba ponsel guru bayi berdering. Gemja mengambil ponselnya, menemukan liontin di atasnya. Ini adalah milik anak berusia 5 tahun itu. Namun ada beberapa liontin tergantung di ponselnya. Artinya ini bukan pertama kalinya. Tapi guru bayi tidak menyesal. Gemja menatapnya dengan muram. Dia tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Gemja mengarahkan pistol ke kakinya. Kemudian kembali ke rumah baik. Dia dan Yiyong mengobrak-abrik. Akhirnya di bawah meja, rekaman pembunuhan guru baik. Gemja lalu mencari detektif, memperlihatkan ponsel baik padanya, mengatakan yang sebenarnya. Detektif merasa bersalah karena ini. Dia memutuskan membantu Gemja untuk menebus kesalahannya sendiri. Mereka menghubungi semua keluarga korban di depan keluarganya, memperlihatkan kekejaman guru baik. Melihat anak-anak mengemis sebelum kematian mereka, kesedihan keluarga bercampur dengan kemarahan. Dia pasti binatang buas. Gemja memberikan pilihan, menyerahkannya ke polisi, atau menghukumnya sendiri. Mereka semuanya mengangkat tangannya, melakukan rapat. Semuanya direkam di mikrofon, dan suara mereka disambungkan ke ruang baik di sekap. Dia mendengar semua percakapan mereka. Dia sangat ketakutan, tetapi semua telah terlambat. Detektif mengajari mereka cara memakai pisau, bagaimana cara membunuhnya, juga memberikan mereka baju hujan. Keluarga duduk berjajar di depan pintu. Ada yang memegang pisau, palu, tapi anggota keluarga merasa aneh, mengambil tongkat. Keluarga bergiliran, membalaskan dendam pada binatang ini. Sampailah pada wanita tua terakhir. Dia menggunakan gunting, membunuh baik. Mereka membersihkan tempat kejadian, menguburkan baik bersama-sama. Mereka juga berfoto untuk meninggalkan bukti, menghindari jika ada yang berkhianat. Akhirnya mereka datang ke toko kue. Gemja menggunakan darah baik, membuat sebuah kue, membagikan kepada semua keluarga itu. 13 tahun dendamnya, sekarang akhirnya berakhir, dan film pun selesai. Saya Afu, ikuti saya terus, saya akan membawakan film menarik lainnya.